Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim sampai kita pada bab pembahasan tahrimuz zulmi, haramnya berbuat zalim. Sekarang kita sampai pada hadis yang nomor sekian ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Wahai sahabat sekalian, tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan muflis? Qalu, maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dinar dirham, dan tidak memiliki apa-apa. Bangkrut. Qal, kemudian Rasulullah SAW menjawab, menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang rugi, bangkrut, muflis itu adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, wa ya'ti, akan tetapi wa qad syatama hadza, dia itu syatama, menyakiti, menzalimi, mencerca, mencaci, itu syatama, mencerca orang lain. Wa qadzafa hada, serta menuduh orang berbuat zina. Wa kalamala hada, orang yang memakan hartanya orang lain tanpa dibenarkan. Wa akala hada ya. Wa safaka dama hada, kemudian mengalirkan darahnya orang lain. Wa dharaba hada, dan memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diberilah, diambillah kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik tadi kepada orang yang didolimi, orang yang disakiti, orang yang dipukul, orang yang dicerca, orang yang dituduh. Kebaikan-kebaikannya tadi ini, orang yang berbuat baik diberikan kepada mereka. Wa hadza min hasanatihi, dan kebaikannya juga diberikan sampai habis.
fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum. Apabila proses tadi sudah berjalan namun sudah habis apa yang ada pada dirinya, maka diambillah dosa-dosa dari orang yang dizalimi, orang yang disakiti, dilemparkan kepada dirinya hingga banyak sekali, maka dia pun turiha finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini pembahasan kita hadis riwayat Muslim ini, yakni tentang haramnya kezaliman. Termasuk orang berbuat zalim seperti ini banyak sekali ancaman-ancamannya. Ketika seseorang mendengar kata bangkrut, benak kita membayangkan seseorang yang hancur usahanya, bisnisnya sudah kocar-kacir, carut-marut. Orang yang tidak lagi memiliki harta dan juga tidak memiliki uang. Orang yang bangkrut sebelumnya memiliki sesuatu, akhirnya sekarang tidak ada apa-apa dalam dirinya, enggak memiliki apa-apa. Untuk menyambung hidupnya saja, namanya orang bangkrut, enggak ada uang, enggak ada dinar. Semua sirna, tragis, mengenaskan. Ini biasanya yang dikatakan bangkrut. Orang yang dulunya punya usaha, orang dulunya punya kesuksesan, punya pabrik, punya bisnis. Kalau sudah namanya muflis, muflis itu berarti bangkrut, bukan hanya rugi. Kalau rugi mungkin bisa ditekori untuk hari esoknya. Tapi kalau sudah bangkrut, bangkrut itu ya sak barang dagangannya, sak modal-modalnya, yo sak harta kepemilikannya ludes. Itu namanya muflis, bangkrut gak karu-karuan. Nah ini diumpamakan bagi orang yang memiliki amal banyak, datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih pahalanya, pahala sholatnya, Masya Allah, pahala zakatnya, puasanya, sedekahnya, semua dikumpulkan. Tapi bersamaan itu ternyata perbuatannya gak bisa menjaga lesannya, gak bisa menjaga tangannya, gak bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk menyakiti orang lain. Mendolimi, bentuk kedolimannya menuduh, memakan, mengambil harta orang lain secara paksa, merampas. Kemudian apalagi tadi, yang memukul, menumpahkan darah, menggibai, semuanya ini bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman ini bukan hanya terbatasi pada hadis yang disebutkan tadi, tidak. Tapi kejelekan, keburukan yang dilakukan kepada orang lain, ini juga akan bisa menghabiskan amal kita. Ini yang namanya kebangkrutan pada hari kiamat. Berbeda halnya dengan kebangkrutan di dunia. Hakikat orang yang bangkrut di akhirat itu ya dengan membawa segudang amal loh ya. Ini membawa segudang amal. Kita ketahui bersama, syarat diterimanya ibadah itu pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ini kan susah, berat loh. Untuk mencapai derajat ikhlas itu berat, amal seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diterima, sudah dicatat oleh malaikat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan sebab kezalimannya, kejahatannya yang dilakukan kepada orang lain, ini semua tekor, habis, dituntut oleh orang-orang yang dizalimi. Sebenarnya orang yang mendolimi orang lain itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari hadis sini loh ya, orang yang mendolimi orang lain, kita berbuat zalim ya, berbuat aniaya, sejatinya dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi seperti orang yang mengatakan, sering kita dengar, barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka ia terjatuh sendiri dalam lubang tersebut.
ya rugi sendiri, rugi besar. Di saat orang berbuat zalim, berarti dia menghancurkan dirinya sendiri. Bisa dibayangkan betapa rugi dan menyesalnya orang tersebut ketika kelak pulang di hari kiamat, saat dia mengharapkan amal kebaikan yang dia kumpulkan, yang dia lakukan diterima dan dipetik, dituai untuk mendapatkan surga, tapi di hari pengadilan semuanya musnah dan sirna. Seolah-olah kita nabung nih ya, kerja keras, banting tulang, bahkan kita hidup sangat hemat dan ngirit. Tabungan kita banyak, dikumpulkan sedikit demi sedikit, tiap bulan harus bisa mengumpulkan uang 5 juta untuk masuk ke tabungannya, ke rekeningnya. Tapi ternyata ketika sudah kumpul semua, dia mau panen ya, dia mau ambil ATM, ternyata zong, gak ada sama sekali uangnya. Bahkan ada tagihan rugi. Ada tagihannya rugi malahan. Padahal kalau dihitung sudah bermiliar-miliar tabungannya, ketika diambil kok malah Anda telah hutang kepada kami. Loh, to kondi. Ini coba bayangkan orang yang uangnya hilang di tabungan aja ngenes, stres. Lebih-lebih lagi yang kita sudah mengharapkan pokoknya amal ini sudah kulakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah, diterima di sisi Allah. Tapi di sisi lain lisannya, kemudian perbuatannya dia nggak bisa jaga, maka hancurlah semua apa yang dia harapkan. Dan ketahuilah, bentuk kezaliman itu kan ada dua. Kezaliman yang dilakukan dengan Allah, yang kedua kezaliman yang dilakukan dengan sesama makhluk. Kalau kezaliman yang dilakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat aman. Dia cukup bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi jikalau seseorang itu berbuat zalim dengan sesama makhluk, ini yang tidak bisa dimaafkan, tetap dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan tadi orang berbuat zalim sama saja menghancurkan dirinya sendiri? Jenengan bisa lihat di surat An-Naml ayat yang ke-52. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Rumah-rumah mereka runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dari ayat tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan dari bentuk kezaliman, rumah-rumah itu bisa runtuh. Rumah mereka berbuat zalim bisa hancur. Maka Ibnu Abbas mengatakan, seumpama ada sebuah gunung berbuat zalim kepada gunung yang lainnya, maka yang zalim akan dihancurkan. Kata Ibnu Abbas, ya kalau ada gunung Pak berbuat zalim sama gunung yang lainnya, nah, seumpama ini ada loh ya, ujuk-ujuk ada gunung menghampiri temannya gunung yang lain, langsung ditinju, hancur. Niscaya yang meninju, yang mendolimi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa perbuatan dolim atau dengan sesama makhluk ini, dolim sesama makhluk ini akan dikejar terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingatkan kepada kaum muslimin di saat Hajjatul Wada? Sesungguhnya ya, di hari ini, bulan ini, tahun ini telah kuharamkan kepada kalian dima'ukum, darah kalian, a'radukum, kehormatan kalian, harta kalian, itu haramun alaikum, semua diharamkan bagi kalian. Seperti kehormatan, keharaman di bulan haji itu wada. Saking apanya?
saking pentingnya untuk menjaga kehormatan darah dan harta dari sesama kaum muslimin. Maka ancamannya juga keras. Bagi siapa melanggar apa yang sudah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nanti juga akan dihancurkan, akan dimintai pertanggungjawaban untuk menjaga apa? Sesama kaum muslimin. Namanya al-muslimu man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim itu yang bisa saudaranya selamat dari kejahatan lisannya dan juga kejahatan perbuatan dan tangannya. Ini baru namanya muslim. Makanya ketika Islam memberikan aturan, memberikan kisos untuk orang yang dirajam ketika berbuat zina, untuk orang yang dipotong tangannya ketika mengambil harta orang lain, mencuri, jangan lihat mencurinya, tapi ini loh, harta orang lain telah dirampas, diambil dengan secara paksa dan tidak halal. Masalah kehormatan, barang siapa yang menuduh orang lain berbuat zina, qadzafa tadi ya, maka tentu dia akan diancam dengan 80 kali cambukan. Karena apa? Ini kehormatan orang lain. Kita harus hargai, kita jaga. Sesama muslim itu haram darahnya, kehormatannya, hartanya, jiwanya harus dijaga. Makanya syariat menjaga betul. Orang yang berani menentang, berbuat melampaui batas, nih hukumannya. Barang siapa man qatala musliman mu'minan amdan, barang siapa membunuh muslim secara sengaja, maka kisosnya dia juga akan diambil nyawanya, dipenggal juga. Nyawa ya dengan nyawa. Orang yang memukul orang lain ada dendanya, ada diatnya, dipertanggungjawabkan. Ini dalam rangka apa? Menjaga agama ini. Harta, kemudian darah, kehormatan jiwanya orang muslim itu haram untuk kita langgar, untuk kita ambil. Makanya orang mencuri potong tangan. Karena apa? Ini loh, gak bisa menjaga haknya orang lain. Lesannya yang menuduh orang berbuat zina itu loh, hukumannya 80 kali cambukan. Bukan cambukan yang seperti di TV-TV cuma sekedar bawa apa itu, rotan itu ya, ceduk gitu. Ini tidak cambuk beneran, das. Kalau fisik nggak kuat pasti akan semaput atau pingsan. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga lisannya. Kayak gimana sih orang menuduh orang berbuat zina itu? Dari qadzafa itu menuduh orang lain berbuat zina. Misal contoh yang sering kita temui, ada seorang perempuan tukaran bertengkar dengan perempuan yang lainnya. Dasar kamu pelacur, dasar kamu apa mana Pak? Penzina. Ini sudah namanya menuduh. Kalau nggak bisa mendatangkan saksi laki-laki sebanyak 4, maka dia akan didera dengan 80 kali cambukan. Atau nuduh lagi, dasar kamu nakal, anak penzina, anak pelacur. Ini sudah namanya menuduh Pak. Nggak terima orangnya. Siapa yang kamu katakan anak penzina? Berarti otomatis mengatakan aku seorang pelacur. Tunjukkan saksinya 4 orang Pak. Kalau nggak bisa nggak boleh. Kalau kita nggak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki ketika dia berbuat zina, maka hal itu membahayakan bagi kita sendiri. Hati-hati dengan lisan kita. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang bagus, yang baik. Kalau nggak bisa diem. Kalau nggak bisa diem, itu lebih selamat. Man somata naja. Barang siapa yang diam, dia akan lebih selamat. Hanya tuduhan seperti itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti di samping di dunia, di akhirat
juga mendapatkan siksaan. Sudah dicambuk, bukan berarti lepas ya, itu hanya hukuman di dunia, di akhirat masih menanti. Hati-hati, ancaman orang yang berbuat zalim. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma min dambin ajdaru, tidak ada dosa yang lebih layak, lebih patut ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya di dunia bagi para pelakunya, wa ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah, dan bersamaan itu tetap disimpan ada juga siksanya di akhirat daripada siksanya apa? Dosa apa? Minal baghi wa qati'atir rahim, dosanya orang yang berbuat zalim dan memutus tali silaturahim. Ancamannya siksanya dunia akhirat. Jadi tidak ada dosa yang lebih layak, lebih patut untuk diberikan siksanya langsung di dunia, disegerakan oleh Allah. Bersamaan itu juga tetap siksanya di akhirat ada daripada orang yang berbuat zalim dan memutus tali silaturahim. Bahaya, luar biasa memang. Kalau hak-hak yang berkaitan dengan Allah, kezaliman yang dilakukan dengan Allah seperti ya menerjang larangan dan tidak melaksanakan perintahnya, itu juga dikatakan zalim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna dzulma, sesungguhnya perbuatan zalim itu madar baina amraini, selalu berporos pada dua perkara. Yang pertama menerjang larangan-larangannya, yang kedua mengabaikan perintahnya. Itu dikategorikan zalim. Kuncinya itu bermuara di dua perkara tersebut. Orang tidak bisa melakukan kewajibannya, sholat, puasa, zakat, itu sudah terkena hukum zalim. Gak bisa melaksanakan perintah atau menerjang larangan, minum minuman keras, berjudi, itu juga dikatakan zalim. Tapi yang berkaitan dengan haknya Allah, yang berkaitan dengan sesama makhluk, ya seperti tadi menuduh, mencuri, ancamannya coba kalau kita perhatikan sangat besar. Supaya apa sih? Supaya manusia itu menjaga dan tidak berani melanggar aturan. Kalau hukum had ini tidak ditegakkan, maka orang akan meremehkan untuk melanggar haknya sesama muslim. Ayo coba sekarang mencuri dibiarkan gitu ya. Oh nggak apa-apa wis, wong sik pisan, SP saja dulu. SP, surat. SP itu surat apa, Pak? Hah? Oh, peringatan ya. Kalian surat perintah. Surat peringatan ya, SP1, SP2. Kalau di hukum Islam, supaya menghargai, menjaga kehormatan saudaranya, harta saudaranya dan darah dari saudaranya, langsung. Jika banyak sudah mencukupi, potong tangan, biar jerah, biar takut. Kalau nggak seperti itu nggak akan takut-takut orang yang akan mencuri. Ini karena berhubungan dengan orang lain, Pak. Kok kejem yo sawangane Islam cuma nyolong, curi gitu aja langsung potong tangan. Menuduh tanpa bukti langsung cambuk. Apalagi ya, berzina, memperkosa langsung ya rajam, mati semuanya. Membunuh tanpa hak, tanpa alasan yang benar, ya juga nyawa harus dihilangkan. Karena untuk apa menjaga ini, Pak? Agama itu tujuannya, syariat itu untuk menjaga ini, menjaga kehormatan, kemudian juga harta, darah, dan jiwanya manusia. Kalau nggak gitu, manusia itu banyak untuk menerjang. Maka inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kar hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya harta darah kalian, darah kaum muslimin itu haram untuk dirampas.
untuk diambil seperti sucinya di hari ini, di bulan ini dan di tahun ini ya, ketika haji, ketika di Arafah, haram semuanya. Ini namanya muslim yang baik harus menjaga kehormatan muslim yang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang benar, yang hakiki itu adalah orang yang kaum muslimin terhindar dari kejahatan lisan dan tangannya. Kemudian yang perlu kita ketahui, kejahatan kezaliman ini tidak hanya berlaku kepada sesama kaum muslimin, sesama saudara yang muslimin, kepada orang-orang kafir. Kalau mereka sudah ada perjanjian dilindungi oleh negara, ketika kita menyakiti mereka, maka itu sudah kategori berbuat zalim. Maka dalam hadis yang sahih disahihkan Syekhul Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', wattaqu da'watal matlumi wa in kana kafiran. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzalimi, wa in kana kafiran, meskipun dia adalah orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijabun, karena tidak ada hijab, enggak ada sater, enggak ada penutup dan enggak ada penghalang doanya. Mustajabah meskipun kafir. Maka kita harus berhati-hati nih. Oh, orang kafir nggak apa-apa wes, lempari aja rumahnya. Dalam satu RT misalkan ya, kita muslim semua, ada 2 atau 1 orang ternyata non muslim, biar dia nggak kerasan, lebih baik kalau malam rumahnya kita lempari kotoran hewan ya, kotoran manusia, sampai seperti itu Pak. Dia kafir, jangan sampai di sini. Kalau di sini nanti bikin rumah ibadah, bikin ini bikin itu, kan tambah ribet nanti. Kita usir saja, dilempari Pak sama ndok buan. Oh, pondok buan itu bahasa Indonesia nih Pak yo. Dulu kan banyak ndok buan gitu loh. Sekarang nggak ada Pak. Ambune kan nggak enak gitu loh baunya dulu. Itu dilemparkan DS biar nggak kerasan. Itu juga berbuat zalim. Salat Anda, puasa Anda akan terkurangi dengan porsi zalim Anda kepada orang lain meskipun dia adalah orang kafir. Nah, orang kafir kan macam-macam. Ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang dilindungi oleh negara, kaum muslimin, dengan cara membayar jizyah dan upeti biar aman. Ini dijamin namanya kafir dhimmi, nggak berhak untuk dimusuhi, nggak berhak untuk disakiti. Ada namanya yang kedua, kafir ahad, yang sudah ada perjanjian. Kalau saya pergi ke tempatmu aman enggak? Oh aman. Negara Indonesia dengan negara Australia, dengan negara-negara di dunia. Kalau saya pergi ngelencer, bertamasya, ke Batu, ke Bali, amankah? Oh aman, tenang. Ini namanya kafir ahad. Sudah ada perjanjian dengan negara kita, sudah dilindungi oleh negara kita. Maka siapapun dari kaum muslimin yang mengganggu orang kafir tersebut, maka dia telah berbuat zalim dan berdosa. Enggak boleh dia membuat keonaran dan kerusakan. Jangan langsung pokoknya kafir yo sikat mati. Wah, jihad ini. Banyak orang yang salah dalam artikan jihad. Akhirnya ada bom-boman, bum-bum, dibom gitu akhirnya. Wes iki jihad itu gitu. Lihat, tahu enggak itu hotel itu? Nah, mas kawinnya pinangannya adalah itu, bidadari sudah nunggu. Itu pinangannya itu Pak, hotel atau pantai atau apa, kamu ledakkan, bidadari siap menunggu, takbir gitu Pak. Oh, no. Langsung Pak takbir Pak, langsung aja bom bunuh diri akhirnya. Ini kan karena apa? Nggak ada ilmu, nggak tahu. Ini sudah dilindungi oleh negara kita kaum muslimin. Negara kita kan negara muslim, pemerintah kita muslim. Bagaimana mereka sudah melindungi, kemudian kita mencerca, mencaci, menyakiti dan mendolimi mereka? Itu adalah hal yang dilarang. Ada kafir zimmi, ada kafir ahad ya. Jadi ada jenis, ada pula orang kafir yang masuk ke negara muslimin dan mendapatkan jaminan keamanan dalam masalah politik dari pemerintah muslimin. Ada itu namanya ya kafir ahad, tapi ada yang
Jenis yang pertama dan jenis kedua. Yang kedua ya, yang orang kafir mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Wis nggak boleh otak-atik. Hanya dulu orang Madinah pergi ke Mekah, kalau sudah tertangkap bunuh, melanggar perjanjian. Kalau ada perjanjian seperti itu ya, kalau misalkan kalau ketangkep aman kita tawan, ya sudah ditawan tok. Pokoknya nggak boleh otak-atik. Kalau sudah dijamin salah satu dari kaum muslimin menjamin keamanan orang kafir tersebut, maka seluruh kaum muslimin nggak boleh menyakiti dia. Jadi jangan sampai salah. Nah kalau kita akhirnya sudah menghalalkan darah mereka, maka nanti kelak di akhirat ya diminta pertanggungjawaban. Karena kezaliman ini secara umum. Lah nggak ulah-ulah, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, ada orang kafir lewat langsung dijegal, dipukul, di smackdown. Ayo kamu, ampun nggak? Jangan macem-macem di sini. Ini adalah daerah saya. Kalau kamu bawa satu aja teman dari komplotanmu, jangan harap kamu bisa keluar dari desa ini dengan hidup-hidup. Wow, ancamannya maut. Maut memang ancamannya mati kan. Orang ini akan merugi amalnya. Orang-orang kafir dia disakiti, dizalimi, tetap dosanya, tetap doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini enggak menakutkan kalau kita menjadi orang yang bangkrut, seolah sholatnya khusyuk, ikut kajian yang khusyuk, serba khusyuk, tapi ternyata ya sesama muslim kita nggak bisa baik, dan orang kufar yang sudah dijamin keamanan juga nggak bisa baik. Ini sama saja akan menggerogoti amal-amal ibadah kita. Makanya dosa itu ya bisa gugur, bisa lenyap dengan amal soleh. Sebaliknya amal soleh kita bisa lenyap dengan dosa kita kepada sesama makhluk. Podo-podo Pak. Amal soleh kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa lenyap seketika kalau kita berbuat zalim sama orang lain. Dosa dan maksiat. Begitu juga sebaliknya, dosa dan maksiat kita juga bisa lenyap, hilang dengan amal soleh. Sama-sama. Tadi sudah kita katakan loh ya, sulit loh ya untuk bisa mendapatkan predikat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh perjuangan yang keras untuk mendapatkan keikhlasan ketika beramal, dan itibak sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW itu sudah berat. Sudah diterima, apa enggak sayang kalau kita banyak menyakiti orang lain? Sangat disayangkan. Lah lebih-lebih lagi gimana kalau kita enggak ada amal baiknya, enggak ada tabungannya? Apa enggak tambah rugi? Semua ini masih spekulasi, masih gaib. Dosa kita apakah sudah benar-benar diampuni oleh Allah? Belum tentu. Amal kita apakah benar-benar diterima oleh Allah? Juga belum tentu. Masih spekulasi dan masih gaib. Tapi kezaliman kita langsung dicatat sebagai bentuk dosa. Gak enak makanya. Dosanya akan menggerogoti, melenyapkan amal-amal kebaikan kita. Lenyap sedikit demi sedikit. Hati-hati dengan orang-orang kafir juga. Kita itu nggak boleh serampangan dan sembarangan untuk mencerca ataupun untuk mendolimi mereka. Bahkan apalagi yang disebut dengan jihad atau bom bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, dengan aksi mereka, apakah orang kafir jadi masuk Islam? Apa semakin lari atau semakin benci? Jawabannya apa Pak? Dengan model-model seperti itu, apakah mereka semakin simpatik akhirnya, oh aku akan masuk Islam, Masya Allah luar biasa? Enggak ada. Justru mereka sedikit-sedikit, wah ini aliran radikal, radikalisme, ekstrim, keras dan lain sebagainya, teroris.
karena menganggap menghalalkan darahnya orang kafir. Tenang dulu, kalau kafir harbi, kafir yang memang untuk diperangi, oke, langsung kirimi, ayo kita perang, gitu loh. Indonesia biar pernah kan nantang negara kafir untuk berperang, persenjataannya kan lengkap, semua ada, tenang saja, jangan khawatir. Kalau mereka pakai meriam, kita pakai tenaga dalam, gitu loh. Wes tenang kita, nggak usah khawatir. Ya, kalau mereka pakai brand, pakai nuklir, kita punya keris. Kita keris punya ake loh. Lo ngapain kita takut-takut? Gitu kan? Coba sekali-kali ditandingkan gitu loh. Jadi jangan malah sok aksi, akhirnya mendatangi gegeran surung-surungan, Pak. Ya gak ngerti morong geblak nang buri. Iki temen nopo ora ya kan nggak tahu kita kan. Tapi ya begitulah keadaannya ya. Kalau memang banyak orang sakti, kok sakmono suwene dijajah londo, ngono lho Pak. Nek sakti Mandraguna lho Pak, ditembak laka-laka, guyu tok, kebal, buta cakil. Itu baru gentle kita mengadakan perang dengan orang kafir harbi. Langsung aja mana yang dituju, mana yang dicurigai, kirim surat, kami rakyat Indonesia siap berperang melawan negara Anda. Wow. Wis enak Pak, wis timbang sumpek-sumpek pandemi, ya toh. Cicilan juga lunas-lunas, wis jihad ngene ae wis. Perang. Maka jawabnya hasilnya bertolak belakang. Kalau kita sangat keras dan ekstrim, pakai dengan jihad, membunuh diri, kemudian membunuh mereka, bukan semakin simpatik mereka, semakin lari. Dakwah semakin gak diterima. Tujuannya apa sih? Ya sama kan ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab mengutus siapapun bentuknya itu, ketika menyampaikan kepada orang kafir, ya disuruh menyeru, sata'ti ahla kitab, kamu nanti akan datangi ahlul kitab. Maka seru untuk mengatakan la ilaha illallah. Mau nggak bersahadat? Kalau nggak perangi mereka. Tapi kalau mereka tunduk, ambil jizyah, upeti mereka yang ditanggung keamanannya. Orang Yahudi, orang Nasrani masih hidup di lingkungan negara kaum muslimin. Di Madinah ya ada orang Yahudi, orang Nasrani. Di Mekah ya ada orang-orang Yahudi toh. Karena apa? Dilindungi. Ini namanya kafir zimmi. Kalau kafir benar-benar yang melancarkan peperangan, oke, baru kita hadapi mereka. Ini namanya aksi teror. Ada korban juga dari pihak kaum muslimin, bukannya orang kafir. Kalau misalkan yang di hotel itu ya, kita bom, blar. Tujuannya adalah untuk membunuh orang kafir katanya. Ada security, ada orang lalu lalang, ada resepsionis yang mereka nggak kafir semua. Kemudian ada orang menginap, kebetulan memang ada tugas harus nginap di situ. Terus bagaimana nasib mereka? Yo salah dewe, ngono masa ngono. Oke, aku ngebomku niatku wong kafir, inamal a'malu binniyah. Sementing niatku ngebom wong kafir, salah wong muslim kok sobo hotel. Iso Pak jawabnya yo. Salah sopo hotel yang mati sangit sampean. Ini bagi mereka. Lalu mana pertanggungjawaban mereka terhadap keluarga korban? Mana penyelesaian mereka? Nabi Musa saja Pak pernah toh ketika kaumnya kaum Bani Israel ketika debat, ada sedikit pertikaian dengan orang Kibti, orang Mesir. Di rukuno kok angel, ditotok disantap karo Musa, langsung geblak mati. Lho ngono lho Pak, pengaruh nang syafaat. Pengaruh Nabi Musa bertobat kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir ini dibunuh satu oleh Nabi Musa, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya. Das mati. Lah ini boom. Krotok piro sing mati pisan.
Nabi Musa aja pengaruh. Hei Nabi Musa, kami pengen syafaat, kami ini sudah di padang mahsyar kepanasan, keringat sudah penuh sampai ke telinga. Aku ora iso, aku tahu nglakoni dosa, mateni wong lho. Coba pergi ke Nabi Isa. Kan dari awal Nabi Adam sampai Nabi-Nabi Ibrahim semuanya nggak ada yang bisa memberikan syafaat sampai akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru bisa. Ini pengaruh pada satu nyawa yang dihilangkan dan itu pun tanpa sengaja. Boleh kok niat mateni ndak, niat ngampleng saan teman. Loh ternyata saan teman Pak ya. Wis mati. Lan jenengan kate nglawan Musa dadi apa ngono lho. Kekuatannya Nabi ku, Pak. Makane ojo maneh apa namanya? Orang Tibeti. Yang malaikat ditempeleng itu siapa Pak? Nabi Musa juga toh? Sampai matanya ucul itu lepas itu ya. Nah itu loh. Kemudian batu yang membawa bajunya dipukul juga sama Nabi Musa, wong kuat. Waktu diantem malaikat diantem, menungso diantem, yang geblak. Mati langsung Pak. Nah, ini pertanggungjawabannya orang-orang itu gimana? Sange. Maka kita tekankan lagi hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu amal kebaikan itu bisa lenyap atau minimalnya bisa berkurang karena disebabkan dosa. Ya, amal soleh yang sudah diterima oleh Allah sesuai dengan persyaratannya ikhlas dan ittiba' Rasul itu bisa lenyap atau minimalnya berkurang karena disebabkan dosa. Sebagaimana amal soleh juga bisa melenyapkan atau minimal mengurangi dosa. Mengurangi dosa-dosa itu terkurangi. Dan di antara dosa yang lebih melenyapkan amal soleh adalah menzalimi orang lain. Ini yang kita bahas tadi. Menzalimi orang lain. Bahkan pelakunya akan disegerakan adabnya di dunia. Double. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Asharud Dzunub wal Ma'asi, jangan kira bagi orang yang pernah mencuri kemudian dipotong tangannya, yang sudah diiqab kemudian aman nanti hukumannya kelak di akhirat, jangan mengira seperti itu. Orang zalim itu Pak, siksaannya dunia akhirat. Di dunia disegerakan tapi tidak mengurangi sedikit pun bentuk hukuman kelak di akhirat. Meskipun tangannya sudah dipotong, meskipun dia sudah dirajam, atau meskipun dia sudah dicambuk, kalau dia belum bertobat, belum menyesali atas apa yang dia lakukan, maka di akhirat dia akan menambah siksa dan dari dosanya, siksanya itu akan datang bertubi-tubi. Jadi bukan kok impas. Oh saya mencuri kemudian dipotong tangannya sudah impas, aman saya di akhirat. Enggak, ini adalah adab yang disegerakan. Belum lagi ancaman-ancaman yang lainnya. Kalau memang dia masih aman, tidak mendapatkan hukuman dari manusia, dari pengadilan, dari penguasa, dari ulil amri, tapi ketahuilah nanti tetap akan dia mendapatkan hukuman bala, musibah, bencana yang dahsyat ketika di dunia. Makanya kita itu kenapa kok sulit khusyuk, sulit melakukan ibadah, susah berpuasa, susah bangun malam untuk sholat tahajud. Ya mungkin karena kezaliman yang kita lakukan ini adalah bentuk siksa yang disegerakan oleh Allah, sehingga kita jauh dari kebaikan, terhalang dari amal soleh. Penghalang amal-amal soleh. Kenapa saya gak dikerentek sing semangat ketika belajar kok futur, kadang-kadang semangat, kadang-kadang melempem. Yaitu bisa jadi ada kezaliman lisan kita atau tangan kita yang menyakiti saudara kita tapi kita nggak ngerasa. Itu penyebabnya. Lisan yang paling harus hati-hati, tajam lisan itu. Maka nanti wa inal abda la yatakallamu bil kalimati. Ada seorang hamba yang mengatakan satu perkataan dan dia itu tidak mengira kalau hal itu terjadi sesuatu apa-apa. Justru malah menjadikan dia tergelincir ke dalam neraka hanya dengan
lisan, satu perkataan. Kita ngomong, ternyata melukai dan menyakiti perasaan saudara kita. Kita nggak ngerasa, tapi sudah dihitung dolim dan dosa. Ya. Sambil sini kira-kira ada yang masih belum paham? Monggo. Di dalam hadis yang sahih ya, selama hal itu belum terlontar dan dilakukan, maka Allah masih mengampuni. Belum termasuk kezaliman, ya cukup istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yo kok wong iku misalnya gitu ya, tamunya ganti-ganti. Wong pancene ternyata iku wong nagih kabeh, Bang Cuilan. Tamu ganti-ganti ya soal sing diutang ya akeh. Ngono lho. Lah sampean curiga, kok gonta-ganti ya wong lanang sing mrono. Ojo-ojo lho, kan punya suudon. Padahal ke situ tuh nagih hutang aja. Ditinggal mati suaminya, dia kan nggak ada kerjaan, sudah kadung banyak cicilan, akhirnya ya yang datang silih berganti, ada yang bawa mobil, ada yang bawa sepeda motor, ya semua nagih ya. Kita cukup dengan istighfar dan memohon ampun kepada Allah, insya Allah itu belum tercatat sebagai dosa. Gitu ya. Sampun nggih, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.